Shalom para sahabat Narwastu, kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu. Setelah terakhir kita pada Desember 2022. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-35. Kali ini kami kedatangan tamu, seorang tokoh gereja, seorang pejuang kebebasan beribadah di tengah Indonesia, seorang aktivis HAM, juga sesepuh Sinode Gekindo, dan salah satu penasehat majalah Narwastu, Ibu Pendeta Dr. Anna B. Nenoharan, Magister Teologia. Di kalangan pimpinan gereja, beliau tidak asing lagi. Beliau seorang tokoh lintas gereja juga, yang sudah banyak menyampaikan firman Tuhan dan pencerahan rohani di berbagai sinode. Seperti biasa, kali ini kami akan wawancara tentang hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan situasi terkini di tengah umat kita. Kami nanti akan menanyakan kepada beliau tentang Paskah, tentang pandemi COVID yang dinyatakan WHO, Organisasi Badan Dunia di bidang kesehatan, yang sudah menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Baik, kita mulai saja perbincangan dengan Ibu Anna. Shalom Ibu Anna, apa kabar Bu? Luar biasa, sehat. Sehat Bu ya? Iya. Ibu di tengah usia yang sudah lansia tapi selalu aktif ya, bahkan menyetir mobil. Masih nyetir mobil. Masih nyetir mobil. Ibu ini datang ke kantor Narwastu menyetir mobil juga. Inilah luar biasanya, ini berkat Tuhan bagi Ibu Anna. Bu Anna, ini kan kita masih suasana Paskah Bu ya. Saya membaca sebuah berita 5 Mei 2023 yang lalu, Badan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan pandemi COVID-19 telah berakhir. Ini tentu sebuah kabar gembira bagi umat manusia di dunia. Karena pandemi COVID-19 ini kan hampir 3 tahun menjadi ancaman yang sangat serius bagi umat di belahan dunia. Mungkin Ibu sebagai seorang rohaniwan, apa yang Ibu ingin sampaikan tentang ini? Ya, ini sebenarnya berita Paskah. Paskah artinya merdeka, bebas. Ya, ini salah satu dampak dari Paskah. Ini hasil doa-doa kita, perjuangan kita selama ini. Karena penyakit itu kan datangnya dari iblis, bukan tidak pernah datang dari Tuhan. Ya, semua sudah dipakukan di atas kayu salib, ya, mati, dikubur bersama dengan Tuhan, bangkit manusia baru. Sehingga pengumuman WHO itu sebenarnya itu kabar Paskah. Salah satu berita Paskah ialah berita kebebasan. Bebas dari dosa, dampak dosa. Itu kan dampak dosa penyakit itu. Bebas, amin. Nah, karena itu bagi kita yang percaya pada Yesus, ya, dosa saja bisa diampuni, yang mati bisa dihidupkan, apalagi cuma penyakit. Jangan takut itu penyakit. Begitu ya. Ya. Ya, Ibu selama hampir 3 tahun menjalani aktivitas pelayanan, masih nyetir mobil kemana-mana. Bahkan keluarga ada yang kena COVID, tapi Ibu sendiri tidak kena COVID. Ibu bisa ceritakan testimoninya tentang hal ini? Kan Tuhan bilang, Allah membedakan yang beribadah dan yang tidak beribadah. Iya, Tuhan pelihara. Tuhan itu, Yesus itu namanya Juru Selamat. Kemudian namanya yang lain ialah Immanuel, Allah beserta dengan saya, dengan kita. Nah, sehingga saya bergaul seperti biasa, pelayanan seperti biasa, memang cuma pakai protokol ya, tetap itu. Nah, anakku sendiri yang dokter, si Esther, dokter ahli, 5 kali kena COVID. Suaminya kena 1 kali waktu pengamanan 212, kena dia. Ya, tetapi puji Tuhan, saya opa sehat sampai hari ini. Nggak ada apa, padahal kami tetap terima tamu seperti biasa, pelayanan seperti biasa. Ya seperti biasa kita kunjungan ke jemaat gitu loh. Jemaat yang susah lagi, bukan orang kaya. Jemaat yang susah-susah. Ya di mana rumah-rumah yang sederhana gitu ya, di mana ya mau. Tetapi Tuhan lindungi kita. Masalah hati sebenarnya. Kalau hati kita itu beriman sungguh pada Tuhan dan sehat ya, sukacita, imun kita kan kuat. Imun kita jadi kuat. Gitu Bu ya. Jadi imun itu yang harus diperkuat, dan imun itu betul hanya hati yang gembira, obat yang manjur. Hanya satu obat yang manjur ialah hati yang gembira itu. Ya. Ibu Anna sering menyampaikan
Tuhan itu membedakan orang yang tekun beribadah, tekun mencari Tuhan dengan orang yang katakanlah kurang semangat beribadah atau meremehkan firman Tuhan. Apa maksudnya, Bu? Iya, kan perhatikan kalau seringkali kita dengar khotbah pendeta, begitu baca Alkitab, dia katakan selesai, dia bilang, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ya, orang yang takut Tuhan ialah orang yang melakukan apa kata Tuhan. Melakukan, kan Tuhan sudah bilang, kalau Tuhan beserta dengan kita, maut pun Tuhan singkirkan. Ya, puji Tuhan sampai sekarang kami masa COVID, kalau orang mungkin karena pelayanan baru bisa makan, kami saya dengan Pak Beni yang sudah nanti 20 Mei dia genap 93 mau 94 tahun, ya. Kami tidak punya pensiun, kami ini, tetapi kami tidak pernah kekurangan tuh. Coba lihat deh makanan Narwastu nanti. Ya, kami terus banyak tamu, kami selalu kasih makan tamu tanpa harus minta-minta kepada orang. Ada aja cara Tuhan. Gitu, Bu, ya. Iya, dan saya biayai sekarang Esther yang kuliah di Yang kuliah di fakultas sudah, ya kalau Tuhan berkenan September sudah wisuda. Kemudian anaknya 2 dititip di rumah, antar jemput Jakarta Bekasi, bayangkan berapa dana tiap bulan. Gitu ya. Ya, tetapi nyatanya kami tidak pernah punya utang sampai sekarang. Kami harus bayar spesial orang yang antar jemput, sopir. Gitu, Bu, ya. Iya. Iya, jadi puji Tuhan lah Pak, memang betul firman Tuhan, ya amin, taat. Maka kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, ya janji-janji Allah sama kita kan anak Abraham, punya janji ya. Nah, janji itu berlaku bagi kita ketika kita taat. Kewajiban kita taat akan firman. Taat seperti apa yang dia katakan, maka Tuhan akan menepati seperti apa yang dia janjikan. Gitu, Bu, ya. 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 Ibu Ana, kita kaitkan dengan Paskah. 2023 dan 2024 ini adalah tahun politik di negara kita. Kemarin sudah ada deklarasi capres dari kelompoknya Partai Nasdem, juga dari PDP waktu menjelang Idul Fitri. Apa yang Ibu bisa sampaikan tentang hal ini? Apalagi kan Ibu selalu mengikuti perkembangan dunia politik di tengah bangsa kita. Kita sebagai bagian dari bangsa ini, umat Kristiani pun harus tahu dengan keadaan ini. Nah, karena itu Alkitab katakan cepat untuk mendengar. Kita harus dengar, tahu semua politik. Ya, sudah 2 calon yang sudah resmi dideklarasikan. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberi yang terbaik, presiden yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Memang sih kalau mau tanya, saya sendiri pribadi, mayoriti penduduk Indonesia masih kepinginnya Pak Jokowi. Tetapi karena memang tidak boleh, harus taat aturan. Coba 2, saya setuju taat aturan. Tentu Tuhan memberi yang terbaik lagi untuk follow. Tentu Tuhan memberi yang terbaik. Karena itu kita namanya juga pemilihan. Nah, kita berdoa supaya, saya orang tidak berpartai, saya tidak suka berpartai. Tetapi saya akan pilih menurut apa yang Tuhan taruh di hati saya. Itu, Bu, ya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan tahun politik ini, Bu. Pak Jokowi pernah menyampaikan ketika kita menghadapi event politik seperti Pilpres, biarlah masyarakat atau rakyat itu bergembira gitu. Tapi saat ini orang lebih banyak yang terasa kelihatannya tegang menghadapi perpolitikan saat ini, Bu. Dan saat ini juga sudah banyak caleg-caleg ya yang mulai mendekati masyarakat. Apa yang Ibu lihat di sini? Iya, saya menonton ya, lihat memang satu ambisius ya. Iya. Ya, satu ambisius. Sebenarnya mau jadi presiden itu, capres itu pelayan masyarakat. Ya, itu pelayan. Yang harus ada di otak seorang calon presiden ialah bagaimana saya melayani masyarakat, menjadi bapak orang Indonesia, bapak dan ya pelayan, pelayan, bukan bos. Beda ya. Pelayan masyarakat. Seperti Jokowi, pelayan masyarakat. Yang kita turun ke bawah-bawah, mengerti pergumulan masyarakat yang paling kecil. Ya tahu ya, aduh kalau kita lihat infrastruktur yang di Papua yang di mana-mana luar biasa. Makanya orang Papua cinta sekali sama Jokowi. Gitu. Karena turun ke bawah. Pelayan masyarakat.
Ya, kalau kita jadi pelayan masyarakat, ya sama kita kepada pimpinan gereja kan, pelayan jemaat, pelayan masyarakat. Ya. Iya. Kemudian Ibu Hana, kenapa sering menyampaikan wakil rakyat atau pimpinan negara itu harus takut akan Tuhan? Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Iya, maksudnya bagaimana tadi? Kenapa Ibu sering menyampaikan supaya para politisi, baik wakil rakyat maupun pimpinan bangsa, supaya takut akan Tuhan? Iya, karena tidak ada manusia semua diciptakan oleh Tuhan. Apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, laki atau perempuan, sehingga mereka harus takut kepada Sang Pencipta. Ya, Pencipta, takut Tuhan. Ya, jangan pakai agama loh. Jangan pakai agama untuk memenangkan politik ya, untuk memenangkan satu kedudukan itu, jangan pakai agama. Tapi kalau orang takut Tuhan, percaya diri, wah, enggak usah takut. Kalau memang itu jabatan saya, orang kan sejahtera, orang happy. Lu coba lihat waktu Jokowi dipilih, kan senang semua kita. Gitu ya. Iya, walaupun orang kampungan dia kan, coba dia ngerti kedudukan kita. Senang banget kita ndak ada konflik-konflikan. Gitu ya. Iya. Jadi memang betul takut Tuhan ya, apapun agamanya. Nah, jadi saya setuju kritikan-kritikan dari beberapa teman-teman ya, bahwa kita harus hidup rukun dan damai. Gitu ya. Iya, kita harus saling menghargai. Ndak ada minoritas mayoritas. Kita sama di depan hukum. Sama di depan hukum. Ndak ada mayoritas minoritas. Jenis kelamin pun ndak ada. Iya. Terkait dengan Mazmur 133 yang sering Ibu bilang, bangsa ini kalau ingin diberkati Tuhan lebih lagi harus hidup rukun dan damai. Amin. Apa Ibu melihat bahwa bangsa ini memang masih susah hidup rukun dan damai? Saya merasa tidak susah. Asal kita mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari rumah tangga kita dulu. Kalau dari diri kita damai dengan Tuhan, ya damai dengan Tuhan, kita bisa damai dengan rumah tangga, dengan suami kita, istri kita, anak-anak, seisi rumah, dan akan dirasakan dampaknya oleh lingkungan yang lebih luas. Pasti. Mulai dari hati. Kalau hati kita itu rukun, damai, pasti dampaknya ke lingkungan kita itu akan damai, Pak. Pasti. Seorang pemimpin, ya, kalau damai dalam rumah tangganya, enggak usah kita lihat aja pemimpin. Ya, saya bukan mengkultuskan Jokowi, tapi coba lihat. Dia bukan karena Jokowi anaknya menjadi wali kota dan menantunya. Bukan karena Jokowinya, karena mereka, ya itu lihat, hidup rukun dan damai. Gitu ya. Lihat bagaimana, ya luar biasa. Dia seorang ayah, seorang presiden, tapi juga ayah, seorang suami, minded, Bang. Luar biasa. Ya. Kalau kita lihat situasi bangsa kita sekarang, ini masih krisis ekonomi global, Bu ya. Tapi di satu sisi kita menghadapi tahun politik. Lalu apa harapan Ibu kepada umat kita, umat Kristiani dalam menyikapi keadaan ini? Jangan takut. Tuhan katakan bahwa apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bina hubunganmu dengan Sang Pencipta, maka kita akan melihat segala sesuatu akan dicukupi oleh Tuhan. Akan dicukupkan oleh Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita taati firman Tuhan, begitu, itu pengalaman hidup saya soalnya. Memang hidup dengan Tuhan. Begitu ya. Iya. Ibu pernah cerita, kalau misalnya menjelang tahun politik, Ibu sering juga dihubungi para caleg-caleg. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Ibu? Dan biasanya apa yang Ibu sampaikan ke mereka? Iya, betul itu. Kadang-kadang pernah datang di rumah, para caleg-caleg itu. Ya Tuhan, saya bilang begini, iya, saya memang orang banyak sekali simpati dengan saya, banyak sekali bilang Bu Ana ya orang kenal semua ya, Pak Bedi ya, luar biasa. Tetapi kami sangat menghargai hak asasi. Kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan pilih Anda, wakil rakyat. Yang penting bina hubunganmu dengan Tuhan.
Iya, saya tidak ingin menyarankan begini dan begitu. Ya, saya tidak, karena apa? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang mau menang, kalau mau berhasil, carilah Tuhan dulu, carilah Tuhan. Semuanya akan ditambahkan. Jadi ibu juga memberikan nasihat rohani juga ya? Ya iyalah, harus. Ada orang taruh semua segala macam di rumah. Gitu pada waktu yang lalu mereka datang, ya di saat kami ada pertemuan pendeta-pendeta atau lagi ada acara, mereka mau kampanyean. Saya pikir, iya, sebenarnya saya tidak, terus terang saya tidak ingin rumah saya menjadi rumah politik ya. Saya tidak mau. Kalau mau didoakan ya bolehlah kita doakan. Kalau Tuhan berkenan, Anda pasti dipilih. Kalau tidak ya harus rela juga menerima. Begitu Bu ya. Kalau Tuhan berkenan. Oke, yang terakhir Bu Ana. Para sahabat Narwastu, ini pertanyaan terakhir kepada Ibu Ana. Apa harapan Ibu kepada para pimpinan gereja? Karena sadar atau tidak sadar banyak juga pimpinan gereja nanti yang tanda petik terkontaminasi dengan situasi politik saat ini. Iya, terima kasih bahwa saya ingin menyarankan teman-teman, semua pimpinan gereja kita adalah pimpinan. Jadi semua mereka yang di bawah itu apapun politiknya, gereja itu harus di atas ya, memayungi semuanya, menerima semuanya, ya tidak boleh memihak salah satu partai. Ya, tetapi kita adalah Bapak Ibu untuk semua orang, semua orang. Kita tidak mencampuri ke dalam yang demikian. Tapi kita gereja itu harus di atas politik. Makanya waktu di PGI setelah ada satu peristiwa dulu gitu, adanya anggota atau dewan menjadi anggota MPH menjadi kacau begitu. Sejak saat itu saya berkeras supaya orang anggota dewan tidak boleh menjadi anggota MPH PGI. Oh, Ibu tegas menyampaikan itu? Selama masih saya dulu anggota MPR, saya akan berkeras tidak akan pernah ada. Memang tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Bagaimana dukungan dari MPH lainnya kepada Ibu waktu itu? Ya jelas lah. Karena kita kan milik semua orang. Coba kalau salah satu anggota dewan di situ, bagaimana yang lain karena kita di orang gereja kan bermacam-macam politik, partai-partai juga. Nggak boleh dong milih salah satu anggota dewan di situ. Nggak boleh. Pokoknya kita harus netral. Kita betul-betul di atas memayungi mereka semuanya. Ayo silakan maju. Kalau mau ini silakan maju. Kita hanya mendoakan Anda. Kalau Tuhan berkenan Anda dapat. Gitu aja. Jadi gereja betul-betul memberi semangat lah kalau mereka yang di partai-partai itu. Ayo maju. Ya maju. Semua apapun agamanya, apapun politiknya. Ayo kita gereja memayungi. Makanya dulu saya menyarankan bahwa penasihat presiden itu ada dua kelompok. Pertama kelompok hukum, ya sebelah kanannya, sebelah kirinya hukum, yang menasihat secara hukum. Yang kedua itu semua wakil agama. Dan sekarang ada itu dulu wakil agama. Jadi secara spiritual, sehingga presiden itu tidak pilih mayoritas minoritas. Betul-betul bapak dengan semua orang, atau ibu kalau dia presidennya perempuan, ibu negara untuk semua orang, untuk semua agama. Harus adil. Namanya adil. Kalau tidak adil tidak bakalan makmur. Gitu ya. Ya, kalau mau makmur harus adil. Tanpa ada mayoritas minoritas. Begitu Bu ya. Ya. Baik. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Ana Noharan. Cukup menarik. Beliau sebenarnya mengamati situasi perpolitikan bangsa kita saat ini. Makanya tadi beliau sampai menyampaikan supaya para pimpinan gereja juga tetap bisa berada di posisi netral. Dalam arti tetap bisa mengedukasi warga gereja dalam hal mencermati situasi politik saat ini. Itulah podcast Majalah Narwastu yang ke-35. Para sahabat Narwastu, ikuti terus Majalah Narwastu. Kembali kami ingatkan, Majalah Narwastu tetap terbit untuk edisi cetak. Dan ini adalah podcast kami yang pertama sekali di tahun baru 2023. Ada beberapa program kami yang kami lakukan sehingga kami sempat beberapa kali menghentikan podcast. Akhirnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu para sahabat Narwastu, tetap jaga kesehatan. Pandemi COVID-19 boleh berhenti, tapi tetap kita menjaga kesehatan, jaga suasana hati supaya tetap selalu berpikir jernih di tengah situasi yang belum kondusif saat ini.
Saya berterima kasih kepada Ibu Ana yang sudah berkenan hadir di kantor Majalah Narwastu. Kiranya Ibu juga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Itulah perbincangan kami dengan Ibu Ana, para sahabat Narwastu. Akhirnya kami sampaikan salam sehat, shalom, Shalom. salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Amin.